Kompetisi BRI Liga 1 musim 2021-2022 telah resmi berakhir. Saatnya bagi klub-klub yang ada untuk berbenah diri dan menyiapkan skuad untuk mengarungi musim selanjutnya. Meski hanya Tuhan dan mereka yang berada di Marijoa yang tahu kapan musim selanjutnya bakal dimulai, banyak klub yang sudah bergerak untuk merekrut pemain baru. Bahkan, sejumlah klub ada yang melakukan pergerakan super cepat dengan memperkenalkan pemain baru tepat 1 hari sesudah kompetisi berakhir. Sebut saja, seperti kemindahan Taisei Marukawa dan Carlos Cortez ke PSIS Semarang. Meski baru bermain semusim dengan klub sebelumnya, mereka memutuskan untuk bergabung dengan Mahesa Jenar. Tapi, itu bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Pasalnya, pemain klub di Indonesia rata-rata hanya dikontrak per 1 musim kompetisi. Makanya, tidak aneh jika kita sering melihat pemain yang bergonta-ganti klub. Bahkan, Francesco Totti sekalipun jika bermain di Indonesia mungkin tidak akan mampu berpegang teguh pada loyalitasnya sebagai one man, one club. Lantas, mengapa pemain klub Indonesia rata-rata hanya dikontrak per musim saja? Mari kita bahas sama-sama di Bahmu Kiper. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemain klub Indonesia rata-rata hanya dikontrak per musim saja. Pertama, karena ketidakjelasan kapan dimulainya dan berakhirnya kompetisi di Indonesia. Di Indonesia, ketika kompetisi berakhir, belum ada kepastian kapan kompetisi dimulai kembali. Begitu juga sebaliknya, ketika kompetisi dimulai, belum ada kepastian kapan kompetisi akan berakhir. Bahkan, bisa jadi ada jeda cukup panjang di tengah-tengah kompetisi. Apalagi setelah pandemi, jadwal kompetisi makin penuh dengan ketidakpastian. Tapi, sejak dahulu, kompetisi di Indonesia memang sering mengalami ketidakjelasan. Hampir seperti sebuah syarat ataupun rutinitas untuk memulai sebuah kompetisi, kita harus menjalani ketidakjelasan terlebih dahulu. Jika seperti ini terus-menerus, kapan ya kita bisa maju? Bahkan mundur saja tidak bisa. Ketidakjelasan ini membuat manajemen klub menjadi ragu untuk memberikan kontrak jangka panjang kepada para pemainnya. Keraguan yang bisa dimengerti apabila kompetisi berhenti di tengah jalan atau belum tahu kapan musim depan akan dimulai. Karena itu semua nantinya akan mempengaruhi perencanaan keuangan dari sebuah klub. Bila mereka sudah mengontrak pemain, tentu saja di situ ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, seperti pemberian gaji dan hal lainnya untuk sang pemain. Sementara jika kompetisi tidak berjalan, maka pemasukan sebuah klub juga akan berkurang. Pemasukan dari sponsor ataupun tiket pertandingan juga jadi tidak ada. Umumnya, sponsor baru akan mulai mengeluarkan uang ketika aktivasi berupa pertandingan liga yang sudah dimulai. Tiket pertandingan juga baru bisa dijual saat kompetisi sudah berjalan. Itu pula yang membuat keraguan bagi klub untuk membuat program tiket terusan semusim yang familiar dilakukan oleh klub-klub Eropa. Penjualan merch dari sebuah klub juga akan menurun. Biasanya, grafik peningkatan penjualan merch juga berjalan sejajar dengan bergulirnya liga. Adanya pertandingan membuat gairah fans meningkat untuk membeli jersey. Ketiadaan kepastian kompetisi membuat perencanaan sebuah klub menjadi membingungkan. Sehingga mereka membuat perencanaan dengan berpikir hanya per musim saja. Jadi, perencanaan sebuah klub bergantung dari kepastian yang diberikan oleh operator liga. Ya, tetapi operator liga sendiri juga memiliki masalah terkait dengan izin pertandingan yang dikeluarkan oleh otoritas keamanan terkait. Izin kompetisi bisa jadi sudah keluar, tapi izin pertandingan diberikan setiap match akan berlangsung. Dan ini akan bergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Ambil contoh misalnya, pertandingan yang menjadi El Clasico-nya Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Tak jarang, izin sulit keluar karena mempertimbangkan situasi keamanan untuk menjaga ketertiban masyarakat setempat. Jika dianalogikan permasalahan ini seperti sebuah lingkaran setan yang tak kunjung selesai persoalannya. Pemain menunggu kejelasan dari klub menunggu kejelasan kompetisi dari operator liga, dan operator liga menunggu kejelasan dari otoritas yang di atas mereka. Sementara supporter
menunggu kepastian dengan harap-harap cemas. Yang kedua, karena pertimbangan teknis. Pelatih klub-klub yang ada di Indonesia seringkali berganti dengan sangat cepat. Di BRI Liga 1 musim 2021-2022 saja, ada 12 klub yang berganti pelatih di tengah jalan. Sisanya hanya 6 klub yang bertahan dengan satu pelatih sampai kompetisi resmi berakhir. Ketika para pelatih juga berganti, otomatis para pemain juga ada yang berganti. Setiap pelatih memiliki skema permainannya sendiri-sendiri. Belum tentu pemain yang ada sudah sesuai dengan skema permainan pelatih yang baru. Para pelatih tentunya akan meminta pemain baru yang sesuai dengan skema permainan mereka. Untuk menyiasati hal tersebut, klub melakukan kontrak per musim bagi para pemainnya. Tujuannya agar mengantisipasi apabila klub harus melakukan pergantian pelatih. Nah, uniknya di Indonesia para pemain yang direkrut itu tidak semata-mata karena kebutuhan teknis pelatih saja, tetapi juga bisa jadi karena keinginan dari pemilik dan manajemen klub. Salah satu buktinya adalah klub-klub di Indonesia sudah familiar bahwa mereka bisa merekrut pemain bahkan sebelum mereka menunjuk pelatihnya. Yang membuat pemain klub Indonesia dikontrak rata-rata per musim juga karena manajemen ragu dengan konsistensi mereka. Fluktuasi performa menyebabkan usia pesepak bola profesional di Indonesia untuk selalu berada di level teratas itu menjadi sulit. Akhirnya tidak banyak pemain seperti Boaz Salosa, Bambang Pamungkas, hingga Firman Utina yang bisa bertahun-tahun berada di klub besar dan reguler untuk dipanggil ke tim nasional. Seperti para pemain timnas U19 tahun 2013 pada era Indra Safri. Pada saat itu, mereka memang tampil brilian dan mampu membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U19 2013. Tetapi, fluktuasi performa menyebabkan banyak di antara mereka yang saat ini karir sepak bolanya menjadi redup. Dan yang ketiga, persoalan perencanaan keuangan. Era saat ini dapat dibilang perencanaan keuangannya lebih baik, karena sekarang klub dituntut untuk profesional menjadi bagian dari industri. Nah, ketika sebuah klub menjadi bagian dari industri, maka mereka dituntut untuk menggali pendapatan dari berbagai sumber, seperti sponsorship, tiket pertandingan, hak siar yang dialokasikan dari operator liga, maupun dari penjualan merchandise. Persoalannya, sejarah tentang sepak bola Indonesia mengenai kontrak pemain per musim berkaitan dengan sebelum era industrialisasi di sepak bola. Liga Indonesia merupakan penggabungan perserikatan dengan Liga Sepak Bola Utama atau Galatama pada tahun 1995. Perserikatan merupakan klub-klub yang dimiliki pemerintah daerah. Mereka berkompetisi menggunakan APBD yang ada. Bahkan hingga dekade 2000-an, klub-klub tersebut menyusu dari APBD masing-masing daerah. Dulu, APBD dikucurkan setiap tahun dengan perencanaannya pun dibikin per tahun. Jadi, hanya bisa tahu mengkalkulasi pendapatannya selama semusim kompetisi saja. Karena tahun depannya, belum tentu uang dari APBD kembali bisa diterima. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin klub di Indonesia bisa untuk memberikan kontrak pemain lebih dari satu musim? Jawabannya adalah bisa. Seperti Hanif Syahbandi yang dikabarkan langsung dikontrak 2 tahun oleh Persija Jakarta, Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya yang juga dikontrak lebih dari semusim oleh Persib Bandung. Tentu saja, ini menjadi pertanda yang baik. Berarti ada perencanaan yang lebih baik dan berkelanjutan dari klub-klub di Indonesia. Nah, jika kondisi keuangan klub juga semakin baik, maka kuncinya ada di kejelasan jadwal kompetisi. Kini, bolanya ada di PT LIB. Bagaimana mereka bisa dan sebaiknya mereka mampu untuk menyusun strategi agar jadwal liga setiap tahunnya bisa bergulir secara teratur. Klub punya peran penting. Mereka adalah pemilik saham mayoritas dari PT LIB. Dorongan perbaikan untuk PT LIB perlu dilakukan karena itu untuk kebaikan klub itu sendiri. Tetapi, kan dari dulu yang punya mayoritas saham liga adalah klub. Sudah lebih dari 10 tahun berjalan, kondisinya kok gini-gini aja. Jadi, siapa nih yang seharusnya diperbaiki duluan? Jadi pusing mikirnya. Awah.